Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Inaya Cahyani Dayan. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairun dengan NPM 022722111030. Dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi UAS saya pada mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan yang dimana diampu oleh dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Bapak Gregorius Jendri SE AK MSI CSRS CSP. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan UAS saya pada mata kuliah ini. Saya langsung saja. Nah, pada pembuatan video kali ini saya akan mempresentasikan terkait review jurnal rujukan atas proposal saya. Lalu yang kedua, saya akan mempresentasikan proposal saya. Saya langsung saja pada artikel atau jurnal rujukan dari penelitian saya, yaitu judulnya Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2021. Kemudian nama penulisnya yaitu Silvi Indasari dan Imam Setijawan, dengan nama jurnal Jurnal Ilmiah Sultan Agung tahun 2024 dengan indeks atau bereputasi Sinta S3. Research kit dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten terkait pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan ROA, dengan beberapa penelitian menemukan hubungan yang signifikan sementara yang lain tidak. Selain itu, sebagian besar objek penelitian sebelumnya bukanlah perusahaan manufaktur. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, kemudian pemilikan manajerial, dan komite audit terhadap kinerja keuangan atau ROA perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2021. Tinjauan pustaka atau teori yang digunakan yaitu teori yang utama, teori keagnean atau agensi teori oleh Jensen dan Mackling, yang menjelaskan konflik antara prinsipal atau pemilik dan agen yaitu manajer yang dapat diminimalkan dengan penerapan good corporate governance. Nah, penjelasan yang kedua yaitu penjelasan mencakup biaya agensi, yaitu biaya pemantauan, biaya pemeliharaan, dan biaya sisa. Kemudian konsep utama yaitu tata kelola perusahaan ini diproyeksikan melalui 4 mekanisme internal, yaitu yang pertama Dewan Komisaris Independen, kemudian yang kedua kepemilikan institusional, kemudian yang ketiga kepemilikan manajerial, dan yang keempat yaitu komite audit. Selanjutnya, pengembangan hipotesis dan kerangka pikir. Hipotesis yang pertama yaitu Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap ROA. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ROA. Lalu hipotesis ketiga yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ROA. Lalu hipotesis yang keempat, komite audit berpengaruh positif terhadap ROA. Nah, kerangka pikir atau konseptual ini masing-masing seluruh variabel tersebut akan mempengaruhi variabel Y, yaitu ROA. Metode penelitian ini yaitu jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan sampel 30 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2018 sampai dengan 2021. Teknik samplingnya yaitu proportive sampling, jumlah observasi 120 data yaitu 4 tahun dikali 30 perusahaan, dengan variabel yaitu independen, DKI, KI, KM, dan KA. Kemudian tergantung ROA, pengujiannya yaitu regresi linier berganda dan uji asumsi klasik, yaitu uji asumsi klasiknya yaitu normalitas, multikolinearitas, kemudian heteroskedastisitas, lalu autokorelasi. Lalu menggunakan juga uji T yaitu parsial, yaitu uji F, simultan, dan R2 yaitu perangkat lunaknya yaitu SPSS 26. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, lalu kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, lalu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, lalu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Nah, adjusted ini menunjukkan dari 28,5% ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi ROA yang dijelaskan oleh model ini. Terakhir, kesimpulan dari penelitian ini yaitu hanya Dewan Komisaris Independen yang berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Kepemilikan institusional malah berdampak negatif. Kemudian kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh. Saran dari peneliti selanjutnya yaitu untuk menambah variabel lain yaitu ukuran perusahaan atau struktur modal. Kemudian perhatikan pemilihan sampel agar distribusi data lebih normal. Nah, keterbatasan dari penelitian ini yang pertama yaitu R2-nya yang disesuaikan rendah yaitu 28,5% dan data tidak terdistribusi normal secara awal. Perlu adanya transformasi. Lalu kemudian objek terbatas pada perusahaan manufaktur.